Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pun semoga kita semua selalu diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Amin ya amin. Ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita semua alhamdulillah bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dalam pertemuan pembelajaran kali ini. Oke, baik anak-anak. Tak lupa juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, gimana anak-anak untuk liburannya? Happy? Alhamdulillah ya, semoga liburannya menyenangkan dan ya memuaskan lah sehingga kita tuh semangat lagi buat belajar ya. Sekarang alhamdulillah memulai aktivitas seperti biasa ya. Untuk itu meskipun kita pembelajarannya melalui daring, tak lupa sebelum pembelajaran kita alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga kita dalam pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar ya anak-anak. Ya, untuk itu kita langsung saja ke pembelajaran kali ini yang materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik anak-anak, untuk itu simak dan perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan ini ya, yakni materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran dan hadis ini merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, penjelasan singkat tentang peran keduanya. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman utama. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini berisi wahyu ilahi yang menjadi sumber hukum, nilai, dan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian ada fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini yang pertama itu sebagai petunjuk hidup, yakni hudan. Al-Quran ini memberikan panduan bagi manusia dalam beribadah, bermuamalah, dan bersosialisasi. Kemudian yang kedua ada sebagai pembeda atau Al-Furqan. Al-Quran membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang ketiga ada sebagai rahmat. Al-Quran ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian terdapat dalam isi-isi Al-Quran itu yang pertama ada akidah. Nah, di sini akidah atau keyakinan. Seperti halnya iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada qadar. Kemudian sebagai ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan sebagai akhlak yaitu ajaran tentang perilaku baik dan larangan berbuat buruk. Kemudian yang keempat itu ada muamalah, yaitu hubungan sosial seperti jual beli, pernikahan, dan hukum pidana. Dan yang kedua ada hadis. Hadis sebagai penjelas Al-Quran. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Ibaratnya gini, orang yang paham Al-Quran tanpa memahami hadis itu kurang afdal lah, kurang baik kayak gitu ya. Kemudian fungsi hadis ini, yang pertama memperjelas perintah Al-Quran. Di sini nih misalnya Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi caranya jelas tuh. Kemudian yang kedua ada hukum.
Nah, di melengkapi hukum ini kayak misal ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis dijelaskan secara detail gitu, seperti hukum warisan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu fungsi hadis menafsirkan ayat-ayat yang samar, kayak misalnya hadis ini membantu memahami maksud ayat Al-Quran yang sulit dipahami gitu. Kemudian yang ketiga itu keterpaduan Al-Quran dan hadis ini, kayak Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi. Al-Quran adalah pedoman utama, sedangkan hadis adalah pelengkap dan penjelas. Nah, di sini tuh umat muslim itu wajib memegang teguh keduanya untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, anak-anak, nih, dengarkan baik-baik. Hadisnya seperti ini. Aku tinggalkan kepada kalian kedua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, yaitu hadis. Nah, seperti yang tadi materi yang Ibu jelaskan tadi, barangkali anak-anak ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup ya, aktif di grup via grup WhatsApp. Aktif di situ bertanya, berdiskusi, karena yang barangkali yang aktif berdiskusi akan dapat nilai tambahan oleh Ibu. Oke? Nah, itu mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik anak-anak, untuk kesimpulan materi kita pada hari ini adalah Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup yang mengajarkan bagaimana cara beribadah, bersikap, dan berinteraksi dengan sesama. Dengan memahami dan mengamalkan keduanya, umat Islam dapat menjalani hidup sesuai syariat dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Ya, jadi anak-anakku sekalian, untuk itu kita dalam hidup di dunia ini harus selalu melibatkan Al-Quran dan hadis, karena itu Al-Quran dan hadis itu sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup manusia di dalam dunia ini. Kali ini semoga bermanfaat, ilmu kita semua bermanfaat, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu, sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.